Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 40 yang berkata demikian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun, lalu duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, karena kuasa doa itu luar biasa, maka Tuhan menegaskan dalam kitab Lukas pasal 18, bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan inilah yang mendasari pelayanan penginjilan Petrus. Dalam ayat renungan hari ini, dengan berlutut dan berdoa, Petrus berserah diri kepada kuasa Allah, dan keajaiban terjadi. Kuasa doa dan perkataan yang dilepaskan Petrus sanggup membangkitkan orang yang telah meninggal. Perhatikanlah bagaimana berlutut dan berdoa adalah suatu tindakan iman yang bisa kita lakukan ketika menghadapi kemustahilan. Dengan berlutut berarti kita sedang meletakkan seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan dengan berdoa kita sedang memperkatakan kata-kata iman kepada Tuhan yang hidup. Jadi, ketika kita berlutut dan berdoa, lakukanlah dengan sungguh-sungguh atau sepenuh hati, supaya kebangkitan terjadi. Apapun kematian yang mungkin sedang saudara alami di berbagai aspek hidup, percayalah, kuasa doa sanggup menghidupkan kita kembali. Untuk itu, mari terus berdoa kepada Tuhan. Bangkitkan iman dan pengharapan kita,
untuk mengalami kuasa doa kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita melihat tentang kisah kebangkitan Tabita bukan hanya mencerminkan kuasa Allah yang sanggup membangkitkan orang mati secara fisik, tetapi juga menyatakan kuasanya untuk membangkitkan apapun yang mati dalam kehidupan kita. Baik itu semangat yang pudar, pengharapan yang layu, iman yang melemah, relasi yang rusak, bahkan pelayanan yang terasa mandek. Allah yang sama yang bekerja melalui Petrus adalah Allah yang juga bekerja dalam hidup kita hari ini. Ketika kita berdoa dengan sepenuh hati, kita mengundang campur tangan Tuhan atas setiap situasi yang mustahil. Kuasa doa adalah jembatan antara kelemahan manusia dan kemahakuasaan Allah. Tabita dikenal sebagai perempuan yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ia menjadi teladan tentang bagaimana hidup yang dijalani dengan kasih dan pelayanan bisa membawa pengaruh besar dalam komunitas. Ketika ia meninggal, banyak orang merasa kehilangan dan mengenangnya melalui karya kasih yang ditinggalkannya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang dijalani dengan ketulusan dan kebaikan akan meninggalkan warisan rohani yang tidak terlupakan. Bahkan setelah kematian pun, kesaksian hidup orang benar tetap berbicara dan menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Respon Petrus dalam menghadapi situasi duka cita itu sangat penting untuk diperhatikan. Ia tidak bertindak tergesa-gesa, melainkan ia menyuruh semua orang keluar, berlutut, dan berdoa terlebih dahulu. Ini menekankan bahwa kuasa rohani tidak datang dari emosi atau keramaian, melainkan dari hubungan intim dengan Tuhan. Dalam kesunyian, dalam kerendahan hati, dan dalam ketergantungan total kepada Allah, Petrus memohon kuasa ilahi dan hasilnya mujizat terjadi. Doa bukanlah langkah cadangan, melainkan tindakan utama yang menunjukkan bahwa kita percaya Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia. Kisah ini memberikan harapan baru bagi siapapun yang merasa bahwa hidupnya berada di titik terendah. Apapun yang tampak mati, harapan, masa depan, kasih dalam keluarga, panggilan hidup bisa dihidupkan kembali oleh kuasa Tuhan melalui doa yang penuh iman. Jangan menyerah hanya karena keadaan terlihat mustahil. Lakukan seperti Petrus, berlutut dan berdoalah, maka Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktu dan caranya. Saat kita berdoa, kita mengaktifkan kuasa surgawi yang mampu mengubah kematian menjadi kehidupan, ratapan menjadi sorak-sorai, dan keputusasaan menjadi pujian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kuasa doa yang tidak terbatas. Kami percaya sebagaimana Engkau
membangkitkan Tabita melalui doa Petrus. Engkau juga sanggup membangkitkan setiap bagian dalam hidup kami yang telah mati, pengharapan kami, iman kami, damai, bahkan impian kami yang telah kami kuburkan karena keputusasaan. Ajarlah kami untuk selalu berlutut dan berdoa, menyerahkan setiap kemustahilan kepadamu. Bangkitkan semangat kami, kuatkan iman kami, dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu ya Tuhan, yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.